Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang bisa melaksanakan pilkada, pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur selama 2 putaran. Berdasarkan hasil quick count sementara pada pemungutan suara 27 November 2024 kemarin, terjadi saling klaim antara kubu 01 dan juga 03. Kubu 01 yakin bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama 2 putaran, sementara kubu 03 yakin bahwa ia memenangkan Pilkada DKI Jakarta dalam 1 putaran. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial. Kemungkinan Pilkada DKI Jakarta berlangsung 2 putaran. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan Pilkada Jakarta kemungkinan 2 putaran. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan juga Suswono Ahmad Riza Patria ini mengatakan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Hal ini mengacu pada hasil daripada real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data paslon. Dan dalam catatan yang ia sampaikan, ini dari pasangan nomor urut 1 dari total suara yang masuk 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 40,17%. Sementara pasangan nomor urut 2 ini memperoleh suara 10,55% dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendapatkan 49,28%. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan tim pemenangan segera menyiapkan strategi pertempuran untuk persiapan Pilkada putaran kedua di DKI Jakarta. Dan pemirsa, sementara itu Ridwan Kamil yang merupakan calon gubernur untuk nomor urut 1 ini mengatakan akan berusaha merangkul pemilih pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pangrekun Wardana ketika masih ada peluang untuk bertarung di putaran kedua. Mengingat di putaran pertama kemarin berdasarkan hasil quick count sementara pasangan nomor urut 2 ini memperoleh suara yang cukup mengejutkan, yaitu lebih dari 10%, dan ini merupakan suara yang cukup potensial untuk diperebutkan antara 03 dan juga 01. Dan kita akan melanjutkan, dan ini menurut Dedi yang merupakan salah satu pengamat bahwa salah satu cara lebih baik jika pasangan Ridwan Kamil Suswono mengandalkan mesin politik serta memperbaiki citranya dari identitas yang kontra Persija. Pemirsa, berdasarkan catatan Sinpo ID, daftar pemilih di Jakarta ini sebanyak 8.214.007 jiwa yang tersebar di 14.835 TPS. Sementara berdasarkan suara yang masuk pada tanggal 27 November 2024 kemarin, ini suara yang masuk sebanyak 4.353.683 suara. Artinya masih banyak suara dari masyarakat yang kemarin pada tanggal 27 tidak menyalurkan hak suaranya ke TPS, yang mungkin saja kalaupun Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung ke putaran selanjutnya, ini menjadi suara yang cukup potensial untuk bisa diperebutkan oleh masing-masing calon dari pasangan nomor urut 1 maupun pasangan nomor urut 3. Dan ini ada pernyataan yang cukup kontra dari tim pemenangan Pramono Anung atau pasangan nomor urut 3 yang yakin bahwa tidak ada peluang untuk Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama 2 putaran. Mereka menyatakan bahwa kemenangan pasangan calon yang diusung ini meraih kemenangan dalam 1 putaran. Hal ini mengacu pada hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan suara sebesar 50,09%. Namun lagi-lagi, apakah Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama 1 putaran atau 2 putaran? Kita masih menantikan hasil resmi yang nanti akan diumumkan oleh KPU DKI Jakarta. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan kemungkinan Pilkada DKI Jakarta 1 putaran ataupun 2 putaran bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan kemungkinan Pilkada DKI Jakarta berlangsung selama 2 putaran. Namun sebelum kita menuju ke Jakarta, kita akan melihat jalannya Pilkada serentak tahun 2024 kemarin di sejumlah daerah. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihat jalannya Pilkada kemarin seperti apa Mas? Ya, ini Sinpo ID mencatat sejumlah
prosesi yang terjadi di sejumlah daerah ini cukup baik ya, karena memang beberapa daerah tidak ada gejolak-gejolak yang berarti, di mana proses pengamanannya ini juga cukup baik sehingga lancar-lancar aja. Jadi kita bersyukur pada proses sejak dari yang mulai panas itu kan pas lagi kampanye akbar. Kampanye akbar di sejumlah daerah itu juga berjalan dengan tertib. Kita juga sangat mengapresiasi para paslon dan pendukungnya juga ya akhirnya berjalan dengan baik sampai proses pencoblosan. Ya beruntung juga pada akhir proses pencoblosan ini, sekalipun itu ada beberapa pihak yang tentunya belum pas dengan hasil quick count yang ada, tapi mereka masih tetap menahan diri, tetap bijaksana menyikapi kondisi seperti ini, dan ini yang sangat-sangat kita apresiasi seperti itu, Mas. Melihat beberapa daerah yang melaksanakan pilkada kemarin, ada beberapa catatan terkait dengan daerah-daerah yang cukup menjadi sorotan, terutama terkait dengan pertarungan antara Kimples dengan PDI Perjuangan, terutama di Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Jakarta. Dari semua wilayah-wilayah tersebut, hanya DKI Jakarta yang menjadi ada potensi untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan, meskipun memang masih ada potensi untuk berlangsung ke putaran selanjutnya. Kalau melihat fenomena ini, Mas, terutama terkait dengan daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung suara bagi PDI Perjuangan. Ya ini cukup signifikan ya untuk seperti daerah Jawa Tengah tentunya, di mana PDIP itu di situ cukup kalah jauh ya dengan hasil raihan yang paslon yang diusung oleh Kimples ini ya pada akhirnya memang ada pihak-pihak yang tidak menerima dengan hasil tersebut, dan itu masih bisa disikapi dengan bijaksana, dan beruntung kita sudah dewasa lah dalam hal berdemokrasi, dan tentunya Sinpo ID juga ingin menyampaikan kepada masyarakat secara gamblang bagaimana proses hal ini terjadi untuk kemudian bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan tentunya proses-proses tersebut termasuk yang ada di Jakarta. Ini kan di Jakarta ini juga masih menunggu keputusan dari KPU kan. Nah, dan di situ juga tentunya para masing-masing pihak itu nantinya akan mencoba menyodorkan bukti-bukti bila seandainya di situ ada kesalahan-kesalahan penghitungan dan sebagainya, untuk kemudian bisa diajukan, dan nanti KPU juga tentunya akan melihat secara gamblang lagi, secara lebih serius lagi apa yang harus dibenahi untuk kemudian bisa menyatakan siapa yang menjadi DKI 1 seperti itu. DKI Jakarta ini menjadi salah satu wilayah yang cukup spesial, mengingat ini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang bisa melakukan putaran kedua dengan syarat 50 plus 1%, dan itu berdasarkan hasil quick count kemarin memang masih ada sedikit saling klaim antara kubu 01 dan juga kubu 03, di mana 03 juga sudah mendeklarasikan bahwa Pilkada DKI Jakarta ini berlangsung satu putaran berdasarkan dari hasil survei internal mereka. Kemudian begitupun dengan 01 yang mengatakan akan lanjut ke putaran kedua berdasarkan dari hasil survei internal mereka. Tapi lagi-lagi kita masih menunggu bagaimana hasil real count dari KPU. Kalau melihat antara kubu 01 dan juga kubu 03 yang kemudian saling mengklaim, ini seperti apa, Mas? Ya, sekali lagi ini kita bisa melihat sebuah kedewasaan berpolitik ya untuk masing-masing kubu ya, di mana pada akhirnya sama-sama menahan diri untuk tidak overclaim seperti itu, dan menjadikan situasi menjadi jauh lebih panas dari sebelumnya. Dan ini yang sangat-sangat kita apresiasi ya. Dan tentunya KPU sebagai pelaksana pemilu, dia nantinya juga akan melihat lebih jauh lagi apakah mengingat perolehannya juga masih cukup tipis, jadi masih ada kemungkinan bahwasanya pilkada ini untuk kemudian masuk ke putaran kedua. Dan tentunya ketika ada proses putaran kedua ini, masing-masing kubu, baik itu yang saat ini meraih suara mayoritas, yaitu di
baik yang di 03 atau yang 01 itu tentunya akan mengatur strategi masing-masing seperti itu. Baik, intinya kita masih menantikan hasil real count dari KPU berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan oleh KPU, dan sebelum itu kita masih menantikan sama-sama apakah Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung satu putaran atau justru melanjut ke putaran selanjutnya. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan kemungkinan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung ke 2 putaran. Mas Bayu, kalau kita tadi sudah membahas terkait dengan kemungkinan 1 putaran ataupun 2 putaran, kita belum tahu, kita masih menunggu hasil keputusan dari KPU, tapi terlepas dari itu semua, kita harus akui bahwasannya kubu 03 atau Pramono dan juga Bang Dul ini di awal-awal dari segi survei belum terlalu terlihat, bahkan kubu 01 seringkali unggul dalam survei, tapi kemudian ketika hasil quick count keluar justru kubu 03 yang memperoleh suara lebih unggul. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihat hal ini, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini, Bang? Ya, ini kita bisa lihat secara menyeluruh ya, di mana nggak hanya perubahan peta di mana ada 01 dan 03 ya. Di situ ada calon independen yang kemudian bisa secara signifikan bisa meraih suara hampir 10% dari total mayoritas masyarakat Jakarta. Secara nggak langsung, Darmakun sendiri juga punya kans yang kemudian menjadi opsi lain bagi masyarakat Jakarta untuk kemudian tertarik dan memilih mereka. Nah, Sinpo ID melihatnya tentunya jika seandainya Pilkada Jakarta ini masuk ke putaran kedua, suara yang saat ini ada di suara pemilih di Darmakun tentunya menjadi sebuah sasaran yang sangat empuk untuk kemudian diperebutkan oleh kubu 01 dan 03 seperti itu. Dan tentunya masing-masing dari kubu yang masuk ke putaran kedua harus benar-benar mengubah strateginya, bagaimana cara mereka untuk kemudian menarik para pemilih swing voter dari yang
Darmakun ini bisa tertarik untuk memilih masing-masing paslon seperti itu. Selain juga harus kita akui bahwa saja suara 02 ini juga cukup signifikan karena berdasarkan hasil survei sebelumnya diprediksi bahwa 02 ini hanya berkisar suaranya sampai 5% dan 4-5%, namun berdasarkan hasil quick count ini sampai lebih dari 10% dan ini sesuatu yang cukup mengejutkan. Tapi kalau kita melihat dari partisipasi dari masyarakat DKI Jakarta di mana dari tingkat DPT-nya ini sampai lebih dari 8 juta, namun dari yang mencoblos itu hanya sekitar 4 juta. Artinya ada lebih dari sekitar 4 juta masyarakat Jakarta yang di kemarin itu tidak menyuarakan, tidak menyalurkan hak suaranya. Dan kalau itu bisa diambil oleh kubu 01 ataupun 03, kalaupun nantinya akan ada 2 putaran, ini menjadi salah satu suara yang cukup signifikan untuk mengangkat dari masing-masing suara untuk masing-masing calon ini, Bang. Ya, itu yang menjadi concern sendiri, bagaimana Sinpo ID mencoba untuk melihat lebih jauh lagi di luar dari proses perebutan suara yang terjadi di antara 3 kubu tersebut. Ternyata di luar sana masih ada sejumlah masyarakat juga yang belum menyalurkan suaranya. Nah, secara nggak langsung kalau seandainya mereka ini bisa ditarik untuk kemudian memilih paslon mereka dengan pilihan masing-masing, tentunya peta yang saat ini ada berdasarkan hasil quick count itu tentunya tentu akan dinamis lagi ya. Terlebih di putaran kedua tentunya tidak menampilkan lagi 3 paslon, tapi langsung ada 2 paslon, di mana 2 paslon ini tentunya persaingannya bakal jauh lebih ketat lagi dan opsinya ya kalau nggak antara 01 atau 03, tinggal seperti itu doang kan. Tinggal bagaimana masyarakat kemudian bisa lebih bijak lagi untuk kemudian menyalurkan hak suaranya dan memilih sesuai hati nurani. Seperti itu, Mas. Mas, kembali lagi tadi terkait dengan raihan suara yang cukup signifikan di kubu 03, sementara di kubu 01 yang selama ini di survei-survei ataupun berdasarkan hasil survei seringkali merajai survei, namun berdasarkan hasil quick count sementara kemarin justru kalah dari 03. Kalau melihat suara yang cukup melejit yang diperoleh oleh kubu 03 ini, faktor apa kalau dari kacamata Sinpo ID, Mas? Iya, faktor terutama ini pasti karena faktor dari strategi masing-masing paslon ya. Karena memang kita lihat dalam beberapa fase debat terakhir untuk kubu 03 ini mendapatkan atensi yang cukup baik dari masyarakat. Sementara kubu dari 01 ini masih belum mendapatkan angin itu ya. Jadi tinggal bagaimana nantinya mesin partai untuk kemudian bisa jauh lebih ekstra bekerja buat memenangkan 01, mengingat di sejumlah daerah yang lain untuk khusus wilayah-wilayah yang sudah dimenangi oleh Kim Plus ini ya, Koalisi Indonesia Maju, bisa lebih fokus lagi bila seandainya Pilkada Jakarta masuk putaran kedua. Berarti secara nggak langsung partai-partai yang tadinya sudah mengurus sejumlah pilkada di daerah-daerah lain saat ini tersisa di Pilkada Jakarta untuk kemudian mereka bisa jauh lebih fokus lagi ngurus di Jakarta untuk kemudian bisa meraih suara yang lebih signifikan lagi. Mengingat di situ pada putaran kedua tentunya hanya akan dihadapkan oleh 2 paslon dan ini jauh lebih keras lagi tentunya persaingannya, di mana selain meraih simpati masyarakat juga meraih suara yang sudah dikantongi oleh paslon 02. Seperti itu kan. Dan ada juga sekitar 4 juta masyarakat Indonesia yang belum menyalurkan suaranya untuk kemudian bisa diambil lagi dan menambah pundi-pundi masing-masing suara seperti itu, Mas. Mas, kalau kita melihat Pilkada DKI Jakarta dalam 2 pilkada sebelumnya itu kan memang selalu berjalan selama 2 putaran dan ketika sudah masuki putaran kedua itu tensi ataupun suhu politiknya justru semakin memanas. Kalau dari prediksi ataupun dari kacamata Sinpo ID melihat kalau misalkan nantinya ini akan berjalan 2 putaran, apakah tensi-tensi politik yang semacam itu akan kembali terulang atau justru lebih hangat atau lebih mencair, Mas? Ya, kita lihat dari tokoh-tokoh yang saat ini maju di Pilkada DKI berbeda dengan yang pilkada-pilkada sebelumnya, di mana pada pilkada sebelumnya itu mereka mengusung isu-isu sendiri, sementara kalau yang saat ini tuh
isunya jauh lebih spesifik ke masalah perkotaan. Dan ini jauh lebih jenius ya proses demokrasinya. Terlebih masyarakat Jakarta sekarang ini juga sudah lebih dewasa lagi untuk menyikapi bagaimana proses-proses politik yang ada di dalam proses pemilu tersebut, sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak yang cukup berarti di masyarakat. Dan tentunya ini patut kita jaga sehingga masyarakat tidak lagi terpecah belah lagi lantaran ada masalah di pemilu seperti itu, Mas. Mas, terkait dengan kalau misalkan nanti akan berlangsung atau akan berlanjut ke putaran kedua dan ini semua partai akan lebih fokus ke Jakarta karena kalau putaran pertama kemarin fokus dari partai pengusung ini kan masih terbagi-bagi untuk daerah-daerah lain. Dan ketika nanti ada putaran kedua, maka ini fokuskan hanya untuk Jakarta karena memang hanya kota Jakarta yang akan melangsungkan atau bisa berlangsung selama 2 putaran. Kalau melihat persaingan antar partai-partai pengusung, kalaupun nanti akan ada putaran kedua, dari kacamata Sinpo ID seperti apa, Mas, dan juga penggerakan mesin-mesin partai ini? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan kemungkinan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Mas Bayu tadi ada sempat yang terpotong terkait dengan bagaimana fokus para partai pengusung untuk kalaupun nantinya Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama 2 putaran antara Kim Plus dan juga PDI Perjuangan, mengingat dari Kim Plus nantinya akan lebih fokus lagi ke Jakarta, sementara dari PDI Perjuangan ini juga seperti pertarungan antara gengsi, mengingat di lumbung-lumbung suara di daerah yang menjadi lumbung suaranya PDI Perjuangan kalah, dan ini kesempatan terakhir yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini cukup sengit juga ya, mengingat sejumlah daerah ini PDI Perjuangan ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, sementara di Jakarta ini masih ada harapan dan tentunya PDI Perjuangan bakal mati-matian untuk memperjuangkan hal tersebut. Sementara sebaliknya untuk kubu yang saat ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju tentunya ingin meraih kemenangan yang jauh lebih tuntas lah. Jadi nggak hanya cuma di sejumlah daerah dan kota-kota provinsi-provinsi yang besar, tapi juga Jakarta juga harus direbut, dan tentunya
persaingan-persaingan ini akan menyebabkan adanya dinamika-dinamika politik yang baru, dan tentunya kita berharap masyarakat bisa melihatnya tuh jauh lebih arif dan lebih bijak lagi, tidak untuk kemudian terhasut dengan ajakan-ajakan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Oleh karenanya kita Sinpo ID mencoba untuk menyampaikan berita terkait masalah pilkada yang nantinya akan dijalani di Jakarta, apakah itu masuk ke putaran kedua atau bagaimana, itu nantinya kita akan menyampaikan jauh lebih komprehensif lagi dan lebih objektif seperti itu, Mas. Mas, melihat lagi terkait dengan perolehan suara sementara berdasarkan hasil quick count di mana 03 ini unggul dibandingkan dengan 01, apakah ini kalau melihat juga orang-orang di belakang 03 dan juga orang-orang di belakang 01 di mana kemarin di detik-detik terakhir mantan gubernur Jakarta dan juga Anies Baswedan ini secara terang-terangan memberikan dukungannya untuk 03 dan kita tahu di 03 juga ada Basuki Cahayapurnama yang juga mendukung 03 dan tapi kalau kita melihat endorsement yang diberikan tokoh-tokoh untuk 01 juga cukup baik juga kalau melihat perang bintang di Jakarta itu, Mas, dan juga pengaruh dari tokoh-tokoh tersebut terhadap perolehan suara itu. Ya ini cukup sengit ya. Sekarang tinggal bagaimana masing-masing paslon menyikapi apakah nantinya masuk putaran kedua atau tidak, kan seperti itu. Kalau seandainya masuk putaran kedua secara nggak langsung, kubu dari 01 Ridwan Kamil Suswono ini harus mencoba tidak lagi mengeksplor ketokohannya lagi. Dia perlu mengandalkan mesin-mesin partainya untuk kemudian bekerja dan bisa meraih simpati masyarakat yang jauh lebih luas lagi. Karena pada saat pilkada yang putaran pertamanya ini, itu Ridwan Kamil sudah cukup kelihatan lah ya untuk kemudian bisa dia memperlihatkan bagaimana ketokohannya. Tapi harus ada beberapa evaluasi yang kemudian diambil untuk kemudian dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dieksekusi lebih baik lagi di putaran kedua. Dan tentunya gak hanya Ridwan Kamil doang yang nantinya dia bisa mengandalkan ketokohannya, tapi juga mesin partai politiknya juga yang harus jauh lebih mumpuni lagi, karena mengingat di putaran kedua ini menjadi pertarungan terakhir lah dalam tanda kutip, mengingat di sejumlah daerah untuk koalisi Indonesia Maju sudah menguasai, tinggal yang ada di Jakarta doang. Kalau seandainya mereka mau flawless victory, ya Jakarta juga harus dikuasai, kan seperti itu. Ini pun masih tergantung bagaimana nanti dari kubu baik itu yang 01 maupun 03 bisa kemudian merangkul suara yang saat ini dipegang oleh paslon Darmakun. Di 02 ini cukup signifikan ya, ada 10%. Ini jangan sampai dilupakan, mengingat ketika 10%-nya ini bisa diambil itu cukup tinggi juga nantinya kalau impact-nya. Makanya tentunya kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat jauh lebih objektif lagi terkait dengan bagaimana dinamika dan tentunya ada perubahan-perubahan peta politik. Kalau seandainya nanti makin panas, pasti dinamikanya jauh lebih hangat lagi, dan ini Sinpo ID akan mencoba untuk mengabarkan lebih jauh lagi seperti itu, Mas. Mas, salah satu kejutan juga itu tadi yang sempat disebutkan bahwasanya perolehan suara dari Darmakun dan juga pasangannya ataupun 02 ini yang sebelumnya memang diprediksi akan memperoleh suara di bawah 10%, namun justru berdasarkan hasil quick count sementara kemarin memperoleh yang suara yang cukup mengejutkan, yaitu di atas 10%. Faktor apa yang kemudian pasangan nomor urut 2 ataupun pasangan independen ini mampu memperoleh suara lebih dari 10% ini, Mas, kalau dari kacamata Sinpo ID? Iya, ini secara nggak langsung pasangan 02 di Pilkada Jakarta ini bukan lagi pasangan settingan ya. Karena memang ada selentingan ketika sebelum Pilkada Jakarta dimulai, Darmakun cuma pasangan settingan yang kemudian nantinya cuma buat menggurus suara si A atau suara si B, dan ternyata mereka bisa meraih 10%. Ini sangat-sangat menakjubkan ya, mengingat dengan programnya yang cukup mind blow juga, dan beberapa bagaimana cara dia bertutur yang ternyata menarik simpati masyarakat, dan ini yang cukup seksi juga untuk kemudian bisa kemudian diperebutkan
dari dua paslon yang tersisa di putaran kedua. Tentunya kita berharap dinamika politik ini tidak kemudian memecah belah masyarakat khususnya di daerah Jakarta ya. Sehingga nanti kita harapkan yang namanya politik identitas untuk kemudian black campaign tidak lagi terjadi dan masyarakat bisa jauh lebih bijaksana lagi menyikapi bagaimana dinamika politik yang ada di Jakarta seperti itu. Terutama kalau misalkan nanti ada putaran kedua dan tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS bisa lebih meningkat. Yang kemarin di pilkada kemarin hanya sekitar 4 juta dari 8 juta DTPT, harapannya bisa lebih meningkat lagi. Ya, tentunya itu juga bisa didorong untuk kemudian mereka menggunakan hak pilihnya dan bisa ikut peran serta menentukan menentukan masa depan yang ada di Jakarta. Seperti itu, Mas. Mas Bayu, ini banyak yang ingin kita bahas, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Bayu. Ya, bagi masyarakat Jakarta kita harap untuk lebih bijak lagi menyikapi bagaimana hasil yang nantinya akan diumumkan oleh KPU, karena mengingat rekapitulasi ini masih sampai tanggal 16 Desember. Dan tentunya kita harap kalau seandainya masuk putaran kedua ataupun cukup di putaran pertama, masyarakat bisa menerimanya secara arif untuk kemudian bisa menyikapi hal ini dengan jauh lebih baik dan bijaksana seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas terkait dengan tema kita di pagi hari ini terkait dengan pilkada di Jakarta, terkait kemungkinan apakah berlangsung 1 putaran atau justru 2 putaran. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya saat ini memang sudah ada hasil quick count terkait dengan pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 kemarin. Namun lagi-lagi untuk hasil resminya kita masih menantikan keputusan dari KPU yang saat ini masih melakukan rekapitulasi real count, dan kita berharap bahwa sebuah pihak baik dari kubu 01, 02, 03 masih sabar dengan menantikan hasil resminya yang segera akan diumumkan pada tanggal 16 Desember mendatang. Untuk itu sebelum itu kita berharap bahwa seluruh rangkaian, seluruh proses ini bisa berjalan dengan lancar sampai kita mengetahui nantinya apakah Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 1 putaran atau justru berlanjut ke putaran selanjutnya. Saya Arfi Faim, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.